everybody, semua orang bisa jalanin dari zero to hero. Selamat datang teman-teman sekalian. Nah, hari ini kita bicarain topik yang mungkin ada yang tahu atau tidak tahu. Tapi kalau sudah tahu yang namanya website atau menggunakan microsite Solvay, yaitu website juga, pasti sudah pernah dengar yang namanya domain name atau custom domain atau subdomain. Jadi pertama saya mau tunjukin ini teman-teman ya. Menurut Solvay itu di Indonesia, karena kita pelajari lama banget dari 2010, di Indonesia itu perjalanan dari seseorang atau sebuah usaha dari nol, dari awal sampai saat ini dan menuju ke idealnya nanti itu ada di grafik ini. Silahkan dilihat. Nah, ini. Nah, yang ketiga ini, tangga atau ladder ketiga inilah missing linknya di mana Solvay masuk untuk bantu teman-teman. Nanti akhirnya itu di bagian terakhir, kalau di luar negeri, di dunia itu semua orang udah pakai yang namanya Amazon Marketplace, FBA ya, fulfillment sistemnya. Jadi semua barangnya dibantu dikirimin, ngepakin, kita bahas di lain waktu. Itu idealnya. Tapi yang di langkah ketiga ini yang kita mau bahas adalah pentingnya kita mempelajari apa yang kita ketinggalan. Salah satunya teknologi web yang kita berikan di Solvay, sambil belajar, sambil menggunakan alatnya, gitu kan. Lalu setelah kita memiliki itu, ada yang namanya custom domain. Pertanyaannya, kalau di Solvay, custom domain itu benar-benar custom atau tidak? Nanti kita lihat, nanti kita jawab di bagian terakhir. Nah, yang kita mau perhatikan adalah adanya kebingungan di masyarakat, terutama di Indonesia ya. Jadi ini saya sangat sayangkan sekali, tapi saya senang kita bisa bikin sesi ini supaya semuanya pada mengerti. Misalnya yang namanya Linktree ya, semua orang tahu Linktree. Jadi ada teman kita, sakamartid.com, silahkan dicek ya. Sakamartid.com itu adalah alamat website. Apakah itu namanya custom domain? Ya, itu custom domain karena sakamartid.com adalah domain yang dipilih sendiri berdasarkan keinginan ownernya. Jadi dia pilih itu yang maksudnya custom, nama domain itu sendiri. Nah, tapi kalau teman-teman nanti lihat di sakamartid.com ada di rotary menu, di Solvay itu ada menu yang bundar, ada yang namanya tombol Linktree. Tombol Linktree itu adalah tombol ke alamat domain lain ya. Dalam hal ini alamatnya itu kalau teman kita punya ini namanya linktr.ee/sakamart. Nah, apakah itu sebuah custom domain? Itu memang custom domain, yaitu nama domain yang dipilih sesuai keinginan ownernya. Tapi kalau di dunia internet yang sebenarnya, orang berpersepsi custom domain itu sebenarnya artinya domain yang bisa dipilih sendiri, yaitu domain ideal dengan pilihan .com-nya sendiri ya, dan lain-lain sebenarnya, tapi kita cuma ngomong .com, ada net, .org dan sebagainya. Jadi kalau yang kita bicarakan tadi yang dari Linktree, apakah itu bisa kita sebut custom domain the real deal atau yang sebenarnya? Kalau jawaban saya itu tidak. Itu adalah subdomain, makanya numpang dan makanya gratis teman-teman sekalian, gitu ya. Jadi ini kita harus paham supaya apa? Supaya dampak kedepannya akan kecil terhadap gangguan bisnis kita atau usaha kita, karena akan sangat berdampak besar sekali, gitu teman ya. Saya sambil lihat catatan nih ya. Jadi real custom domain itu yang tidak numpang sama orang lain. Kalau di Linktree itu namanya subdomain. Itu berarti kita menumpang ke platform besar untuk membuka usaha kita atau digital identity kita. Dalam hal ini misalnya usaha kita atau toko kita gitu. Nah, itu ideal nggak? Ya, nanti bisa jawab sendiri. Kalau saya sih tidak ideal. Karena apa? Karena custom domain itu harusnya milik kita sendiri dan kita yang kontrol sepenuhnya. Dan itu bukan menumpang ke platform. Supaya apa? Supaya kalau platform itu misalnya terjadi apa-apa ya, platform sebesar Facebook aja bisa goyang. Sekarang ini lagi terjadi ya, isu-isu dan lain-lain. Kalau platform itu tutup atau mengalami masalah, kita jadi ikut semua di dalamnya gitu. Tapi kalau custom domain tidak, karena kita memiliki domain itu sendiri dan kita yang punya penguasaan, kontrol penuh ya. Ini di catatan saya nih ada
Satu lagi, makanya kalau kita dengar free custom domain, ini langsung harusnya menimbulkan tanda tanya. Loh kok custom domain free? Nah, ini yang saya mau klarifikasi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengerti. Custom domain kalau dinyatakan free itu sudah mengindikasikan bahwa itu adalah subdomain atau numpang sama orang, ya. Istilahnya kita buka toko tapi tokonya itu di dalam mall. Jadi ya kita numpang. Tokonya di mana? Ya di mall ini, di dalamnya yang toko ini, gitu. Tapi kalau custom domain yang sebenarnya, definisi sebenarnya adalah berdiri sendiri gedungnya, alamatnya ini nomor 13 itu toko saya, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa dipahami. Jadi kalau ada penawaran ya custom domain yang numpang di alamat domain orang lain, ya. Jadi misalnya custom domain itu bentuknya seperti ini, misalnya link tr tadi /sakamart, itu namanya subdomain, itu namanya numpang. Custom domain bener tapi numpang, bukan custom domain yang sebenarnya. Nah, kalau kita disuruh bayar seperti itu, berarti apa? Berarti kita rugi bandar 2 kali. Kenapa? Karena untuk memberikan custom domain itu free seharusnya. Memang ada biaya yang harus ditanggung oleh pemilik platform utamanya, ya. Misalnya platform utamanya, ya misalnya kita ngomong aja lah marketplace, ya. Marketplace kan itu sebenarnya memberikan kita custom domain, ya. Misalnya bukalapak.com/toko Iwan, itu namanya subdomain, itu diberikan free. Memang ada cost yang harus ditanggung pemilik platformnya, itu Bukalapak, tapi sangat kecil dibandingkan kontribusi yang diberikan penyewa toko itu kepada platform itu. Kenapa? Karena semua yang nyewa subdomain itu di situ, bukan nyewa ya, yang memakai itu memberikan nilai sesungguhnya kepada marketplace itu. Marketplace itu tidak akan ada kalau nggak ada orang-orang yang memakai di dalamnya seperti itu. Jadi fair ya, untuk diberikan gratis harusnya udah aman lah, sudah adil begitu ya. Itu teman-teman sekalian yang mendengarkan. Nah, catatan saya satu lagi adalah, jadi kita sekarang harusnya sudah mengerti custom domain itu idealnya adalah custom domain sebenarnya adalah nama brand kita .com, ya, bukan nama platform .com nama toko kita. Kalau kita seperti itu berarti itu bukan custom domain yang sebenarnya. Jangan bingung, kalau kita disuruh bayar berarti kita ya rugi bandar. Kita harus tahu ini. Nah, pengaruhnya apa ke masa depan? Kalau kita numpang, kalau kita mau pindahan nanti ke rumah kita sendiri nanti akan ribet. Ya, jadi lebih baik kita bangun brand kita sekuat mungkin dari awal langsung di rumah sendiri. Itu salah satu fitur yang diberikan oleh Solvay, dan karena memang komitmen kita dari awal sangat banyak untuk tidak membuat pindah rumah itu akan terjadi kapanpun. Pindah rumah selalu repot gitu ya teman-teman. Kalau bisa kan kita masuk ke sebuah rumah udah langsung permanen. Di platform kita Solvay, semua akun yang dibuat situ langsung custom domain yang sebenarnya, jadi langsung .com, tidak menumpang di misalnya solvay.com/toko A seperti itu. Mudah-mudahan small talk kita ini from zero to hero, semua orang bisa mengalami perjalanan dari zero jadi hero ya, dari bukan apa-apa sama sekali, belajar bisa menjadi seseorang atau usaha yang sukses, mendapatkan nilai tambah, memberikan nilai tambah buat teman-teman. Nanti kita bahas lagi lain kali topik-topik ringan seperti ini yang menarik. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.